Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini nih? Apakah masih pada semangat untuk belajar fisika? Bagus. Oke. Belum. Ini bukan. Belum. Nah, oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya kehadiran kalian. Di sini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada siapa yang tidak masuk? Boleh tolong disebutkan? Oh, siapa? Naik. Oh, naik kemana? Aduh, parah. Aduh, hilang. Iya. Nanti tolong ya cari. Ya, emang. Iya. Iya, pakai poster orang hilang. Oke, berarti yang nggak hadir tadi siapa? Naik. Terus? Alex. Waduh. Oh, lagi pacaran ya? Ya. Oke. Udah ya untuk absen. Ini ada yang hadir dan juga ada yang tidak hadir. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa boleh KM siapa di sini? Alex. Kan Alexnya nggak hadir. Ya udah sama Yunita aja. Ayo Yunita. Gak apa-apa. Ya udah. Sok sama Dek. Ayo Dek. Duduk siap sebelum kita belajar, kita berdoa. Mulai. Selesai. Ya baik. Terima kasih kepada KM. Oke. Sebelum kita mulai, siapkan dulu ya alat tulis dan juga buku tulisnya. Dan untuk pembelajaran mohon tidak menggunakan kecuali nanti ketika diskusi kelompok. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Ya baik, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen kalian memperhatikan ini dulu. Oh, itu iklan sabunnya. Salah. Lagi ada lagi? Salah. Ya, betul. Ini tuh gambar baju yang lagi dijemur ya di siang. Juga udah sering lagi. Apa? Ibu kalau Ini juga boleh lah. Pak, namanya anggap aja gitu secara umumnya seperti ini gitu. Nah, kalian kalau misalkan ngejemur nih, terus kan pas siang-siang bajunya basah, terus dijemur. Nah, pas sore-sore itu kan kering. Nah, ketika kering itu ini kan tidak di bawah hujannya ya. Kalau misalkan panas ini mah. Nah, panas terik gitu kan pasti sore-sorenya itu kering gitu. Nah, pernah nggak sih kalian tuh mikir kenapa baju yang awalnya basah bisa jadi kering? Itu tuh karena apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, bagus. Ada lagi? Iya. Itu beda konteks. Oh ya, itu pengalaman ya, Oke. Tadi ya ada jawabannya macam-macam, bagus. Nah, tapi yang saya lagi tadi sinar matahari kan bisa membuat bajunya itu kering ya. Nah, awalnya kan basah, berarti ada airnya kan? Nah, airnya mana sih? Iya, boleh nguap. Mengalir kemana? Menetes ke bawah. Iya, bagus. Ya, terima kasih jawabannya. Nah, tadi ya, nah jadi menguap ya. Tadi ada salah satu teman kalian yang menjawab betul. Menetes juga betul sih. Menguap itu ya itu menguap gitu, gitu ya. Ya, fokus ya. Dari sini tuh kita tahu bahwa itu menguap ya. Nah, apa menyebabkan air menguap?
Karena tadi ada panas. Iya, betul. Lagi? Apa? Itu mah beda konteks. Tapi nggak apa-apa, kasih jawabannya. Nah, jadi tadi benar yang dikatakan Yun, karena itu dimana ini tuh panas dari matahari itu pindah ke baju, sedang kayak baju. Nah, dimana nantinya itu akan kering karena air di bajunya itu menguap karena matahari. Baju kering itu karena panas matahari, Bu. Ya, betul sekali. Bu, tapi aku kalau misalnya pernah waktu itu Itu mah kamu. kita dulu dijemurnya dari sore ke pagi, itu kan nggak ada matahari tapi kering. Itu karena ada angin. Ada matahari. Ada angin. Ya, itu beda anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa matahari. Nah, panas matahari merupakan suatu energi. Nah, energi yang dimana energinya itu energi panas. Nah, dari sini kita akan mempelajari apa itu energi panas dan bagaimana energi panas itu bisa berpindah gitu. Seperti contohnya tadi berpindah dari matahari ke baju. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang dari materi ini, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan juga perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas kalor, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Untuk pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang dapat kalian capai nantinya itu, kalian dapat menjelaskan gitu kalor dan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa pembelajaran ini tuh penting? Soalnya ada tiap hari. Ya, ada jawaban lain, bagus. Raihan? Kenapa belajar tentang ini tuh, tentang energi panas dan juga perpindahannya dalam kehidupan sehari-hari? Biar bisa menjemur di tempat yang Ya, boleh. Terima kasih. Jadi, pentingnya kita mengajarkan pembelajaran ini karena dari sini kita bisa lebih memaknai gitu mengenai materi fisika terhadap kehidupan sehari-hari, seperti itu. Apa? Nanti memaknainya itu kita lewat alur pembelajaran kali ini. Nah, di mana alur pembelajarannya itu kita tuh pertama akan mengamati berbagai fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti ada diskusi juga secara berkelompok dan kita memberikan kesimpulan secara adek. Tolong HP-nya ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran intinya. Nah, sebelum kita tahu nih apa itu energi panas, kan fenomena ini. Di sini ada dua gambar. Boleh disebutkan gambar pertama apa? air. Ya, ya kompor. Terus, ya, lalu ada lagi bagus. Mendidih. Ya, airnya mendidih. Airnya mengenaskan. Ini cuma gambar ya. Terus yang gambar, Itu ada asapnya cuma api. ya cangkir yang berisi Itu atau lagi Bu? Apa? Jamu. ya kopi. Nah, di sini coba kalian amati dan kira-kira apakah ada pertanyaan yang terlintas dalam benak ya. Yang kiri mah nggak ada asapnya, yang kanan mah ada. Kapan kopinya habis? Ya. Oke, nah apa? Karena sudah buka kopinya. Ini kan ini lagi ini ya. Berapa? Panas enggak kira-kira? Panas. Terus yang ini panas atau enggak? Nah, kalau misalkan kita lihat itu air kopinya itu ada asapnya. Panas atau enggak kalau dipegang? Oh, ini ada asapnya berarti panas. Ya. Yang itu ada asapnya berarti Ya. Ini tuh panas, tapi sedang proses pemanasan gitu. Jadi berproses pemanasan. Oh, itu beda lagi. Itu nggak ada asapnya. Di kulkas nggak ada asapnya. Ya, itu beda lagi ya. Oke, kita lanjut.
Lanjutkan dulu. Nah, di gambar ini kira-kira nanti ini kira airnya nanti ketika dipanas akan dipanaskan oleh kompor. Panas. Yang panas ya. Lalu yang ini kalau kopinya dibiarkan gitu di tempat kan ini di apa sih di meja itu kira-kira lama-kelamaan bakal kayak gimana? Akan habis. Ya selain habis, apakah dingin atau tetap panas? Ya gitu ya. Nah, oke, dari sini kalian udah bisa ya atau bisa tergambarkan gitu bagaimana hubungan antara panas dan juga bagaimana perpindahannya. Nah, agar kita lebih tahu dan juga paham mana ini Ibu sudah ada lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian akan berkelompok gitu ya. Nah, boleh berkelompok dulu. Ibu bagi menjadi 2 kelompok aja ya. Di sini ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti satu kelompok dan 4. Jadi ini 3, 4 aja. Ih, kok gitu sih, Bu? Ya, agar mudah aja diskusinya. Enggak adil, Bu. Ini mah 3 orangnya. Oh, nanya dulu, Bu. Boleh. Kenapa, Bu, kalau kita itu dingin, tapi kalau panas, Bu? Karena kan ini apa namanya teh kalau misalkan ini tuh gitu tuh kan si ininya volume mulut lebih lebar. Jadi si panasnya itu masih Sama aja, Bu. Coba. Oh. berarti lagi sakit meren ya? Ya badannya. Ya udah sok sampai deh. Ibu kan masih malu gitu. Ya sok berkelompok dulu duduknya. Udah. Nih kelompok 1. Ini kelompok 2. Ayo ini ya. Ayo. Kayaknya kalau di meja mah mendingin di perut. Ya, Bu. Ya, Bu, kan ada kopi. Boleh. Boleh, Bu. Iya boleh. Ada TV. Iya. Kan kita ya, nanti kan simpulkan bersama dan Teknologi ya, Bu. Mantap. ya. Asik, ibunya nggak. Ayo Kayak ini mah semenit juga jadi. dibaca ya. Ya, Bu. Ya. Ada yang Bu, ini nama Iya di situ aja di pinggir. ini ya, Bu. Nama. Nama orang tua apa? Nama orang. nama kalian. Di sini. Hamba Allah boleh, Bu. Ayo. Biar nggak dimawa. Streaming yuk. Ayo kerjain ya. Ayo ini diskusi kelompok 2. Dibaca terus sama anggotanya. Pinggir aja. Di sini. Ayo ini kok malah ngobrol. Ayo ini. Ini kenapa nomor 56 sembuh? Oh ini salah. Tadi dari situnya. Ayo ini diskusi dulu ini kelompoknya mana? Tenang, ada Bu. Kita ikut. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bilang ya. Ya kan kalian baca. Udara panas tuh naik ke atas karena udara panas ke atas. Iya, udara panas tuh arahnya ke atas. Ke bawah. Iya, bentar ya. Hey, ayo itu bantuin temannya. Diskusi apa? Diskusi itu, Bu. Iya itu tuh temannya tuh di situ tuh. Ayo. Ayo, Raihan, ayo Raihan. Ya nanti makan nanti
Ayo ini bantuin dulu temennya. Tuh Bu, udah beres Bu. Ya kan kalian juga sambil diskusi dan ini ya, dan pelajari gitu. Jadi nantinya ketika disuruh ujian mendadak kalian bisa ya. Kenapa ya Bu? Aduh, ini siapa yang ngerusakin? Tahu. Wah, merusak fasilitas. Ini tempat duduk siapa? Ami ya? Tahu ibu dah aku mah baru pindah ke sini. Aku kumah kan ada ada perpindahan panas, ada perpindahan energi, ada perpindahan suhu, perbedaan suhu. Kesimpulannya panas. Perpindahan suhu. Karena perbedaan suhu. Permisi Bu. Dari bandara. Apa? Ya. Lama-lama ya. Kantin. Udah? Kalau matahari sama api panasan mana Bu? Kalornya gedean mana? Apa? Kalor kan energi. Ya. Kalau matahari dan api gedean mana kalornya? Matahari dan api coba. Sebelum Ibu jawab, menurut Ade gimana? Udah Bu. Belum. Apa lagi Sap? Gedean api nara apa matahari? Udah deh. Sok Yunita dulu Bu. Itu mengurai panasan nara. Bu nggak Itu mah ayo Api masuk, Api masuk. Sudah? Ayo Bu, udah Bu. Ya. Bahas. Bentar. Ini. Udah Bu. Iya, sebentar. Iya, maaf ya. Udah ya. Udah ya. Kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2? Ini kelompok 2. Udah selesai? Udah Bu. Sudah. Kelompok 1 udah? Udah. Nah, oke. Coba sekarang dari masing-masing kelompok perwakilan boleh diungkapkan pendapat dan juga hasil dari diskusi kelompoknya. Ya Bu. Sok, boleh dari kelompok 2 dulu ya. Ayo kelompok 2. Ya, lebih cepat ya. Yaitu Boleh. Sok. menjawab fenomena air di atas kompor menjadi panas sehingga mendidih. Pertanyaan panas. Untuk coba baca dulu space yang nomor 3. Ya, sampai yang itunya. Seperti itu Bu. Ya, maksudnya 3 pertanyaan itu. Oh, dari kompor ke air, energi berpindah ke arah mana? Ya dari kompor ke air. Dia Apa? Coba baca lagi. energi berpindah dari kompor yaitu sumber panas ke air. Iya, terus Terus akibat dan energi tersebut terhadap suhu air. Apa akibatnya? Di suhu air meningkat, air menjadi panas dan ya, oke. Terima kasih buat kelompok 2, namanya siapa? Ade ya? ada Bu. Ya, terima kasih. Oke, kelompok 1 gimana? Siapa yang jadi? Boleh Anggit. Anggota kelompoknya siapa aja? Nih anggota kelompoknya ada istri Minggu, ada YF sama anak Pak Nur. Waduh. Nah, Oke. Kabar Bu? fenomenanya kok Ya, nanti ya. Ya. Sabar ya. Fokus. pertanyaannya energi apa yang berpindah dari kopi ke serat? Nah, energi apa? Panas. Ya, Pakai H. panas. Panas. Lalu kedua dari kopi ke udara ini berpindah ke arah mana? Kenapa bisa terjadi demikian? Ke arah mana, Gel? Apa? Ya. Kenapa ke atas? Karena udara panas larinya ke atas. Terus akibat dari perpindahan energi terhadap suhu kopi apa? Jadi dingin. Jadi Ya, dingin. oke. Kesimpulan yang saya ambil, kopi panas didiemin jadi dingin karena ada perpindahan panas. Makanya ada perpindahan energi karena ada Oke, terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah berdiskusi dan juga memaparkan hasil diskusinya. Tadi Ibu dengar jawabannya udah keren-keren ya, udah bagus banget. Sudah tepat. Nah, di mana kita
coba kita ini lagi ya. Kita coba balik lagi. Nah, tadi kelompok 1 itu apa? Kelompok 1? Ya, oke, kopi. Tadi kan dijelaskan ya, kalau semisalkan panas yang dari kopi itu menuju ke udara. Ya, menuju ke udara, di mana itu tuh mengakibatkan apa? Air kopinya menjadi dingin lama-kelamaan. Nah, lalu untuk yang gambar 1 oleh kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tentang yang ini ya, di mana ketika memanaskan air ini kelompok 2 ini jawab misal itu berpindah dari api kompor ke air. Itu menjadi dan juga panas seperti itu. Nah, ini tuh bisa menggambarkan itu yang dimaksud dengan kalor. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan dulu secara ilmiah apa itu kalor. Nah, jadi dari hasil percobaan dari hasil pengamatan kalian dan juga hasil diskusi kalian bisa disebutkan bahwa kalor itu adalah energi panas yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu, di mana kalor ini tuh mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Coba kita buktikan ya. Nah, di sini tadi kan untuk yang gambar ini dulu yang oleh kelompok 1. Nah, tadi kan yang bersuhu tingginya yang mana? Kopinya ya, air kopinya kan. Nah, sedangkan suhu yang lebih rendahnya yang mana? Ya. Ya. Ada lagi? Ruang. Ya, udara ya, teman-teman. Nah, jadi tadi kan disebutkan bahwa kalor itu merupakan perpindahan energi panas akibat perbedaan suhu. Pasti suhu udara dan juga suhu yang ada di air kopi itu berbeda ya. Lebih panas atau lebih tinggi suhunya itu di air kopi. Seperti itu. Bisa dipahami? Saya? Kalau satu suhu ruang. Ya, ruang. Nah, Ruang berapa, Bu? 22. Dingin kan, Bu? Wah. Di aku mah panas nih, Bu. Iya, kan gimana daerahnya? Malah di 37. Enggak, Celcius. Oke, lanjut lagi ya anak-anak. Ini lihat nih. Kalau kan tadi energi panasnya itu berpindah dari kopi ke lingkungan. Nah, energi panas yang berpindah itu kan disebutnya kalor. Maka kita menyebutnya bahwa panas atau kalor itu dikeluarkan oleh air kopi kemana? Ya, ke udara. Bagus. Nah, untuk yang ini yang mana? Coba. Api. Ya, pintar. Nah, udah itu yang lebih rendah apa? Sebelum api itu air ya. Nah, betul. Nah, di sini juga terlihat nih bahwa ketika air itu mulai kompornya itu akan mengeluarkan atau memberi kalor gitu ke air sehingga menjadi panas dan akhirnya mendidih seperti itu. Ya. Nah, jadi mungkin itu pembelajaran yang dapat disampaikan. Sebelum kita Ibu kalian menyimpulkan gitu pembelajaran tadi kalau pengertian kalor, energi, nah juga bagaimana perubahan energi panas ini berpindah gitu. Boleh dari kelompok 2 ya, perwakilan. Tapi jangan yang tadi. Boleh. Adik kamu udah? Ya, yang lainnya? Siapa? Oh, kakak. Ya, maaf. Boleh. Ami mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi sudah kita belajar boleh. tentang kalor. Mm-mm. Kalor adalah energi panas yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu di mana mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Misalnya kayak yang tadi, yang api, terus ke si wajahnya, terus ke si air, terus pas berarti si air mendidih dan juga panas tapi nggak ada asapnya. Ya, betul. Boleh. Ada yang apa? Itu kan kayak tadi
kalau ada kan panas Mm-mm. di ruangan, itu kan kopinya jadi dingin. Iya. Tapi kalau contohnya kita bawa kopi, Mm-mm. enggak bawa apa ya? Kan ya, bawa es ke ya ke microwave itu apa? Apanya? Gimana? Kalornya gimana? Ke microwave. Tentang ke yang panas aja gitu. Di Oh. open esnya. Oh. Itu kalor yang berpindah gimana? Oke kan? Saya aja pernah Iya. setelah es batu gimana? Oh, emang ada ya? Baru tahu. Oh iya. Oh, ini ketua sebelah. Oh. Ibu doang ya yang nggak tahu ya. Boleh nanti traktir ibu ya. Ya gimana yang tadi? Oke. Pindahnya dari mana ke mana? Oke. kan tadi contohnya Panas doang ya. Oke, contohnya itu tadi ada itu es batu ya. Es batu ketika misalkan di Masukin ke open. ke mesin atau enggak di ini aja di suhu ruangan juga kan kadang es itu bisa mencair ya. Oh, berarti ada yang pernah percaya Bu kalau kadang. Padahal selalu selalu. Nah, kita lihat nih, perhatikan. Misalkan ada es batu di suatu ruangan gitu ya. Nah, lama-kelamaan kan es batu itu akan mencair. Nah, kira-kira sebelum ibu jawab, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ini pendapat kalian dulu aja. Kan kan esnya itu ada di suatu ruangan. Nah, lama-kelamaan itu esnya itu akan mencair gitu ya. Nah, kira-kira kan tadi kalian nanya nih, perpindahan panas atau kalornya itu seperti apa? Nah, kira-kira menurut pandangan atau menurut pendapat kalian dulu, kalornya seperti apa perpindahannya? Ada yang bisa jawab dulu, nanti juga nggak apa-apa. Ibu yang benarkan. Ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan perpindahan panas tadi yang sudah dijelaskan, kira-kira bagaimana Arfi? Kan suhu ruang nggak panas, esnya nggak panas. Berarti gini, Kembalikan dari yang tadi, Bu. kita boleh jelaskan? Tenang ya. Ya, Kalau misalnya air yang dipanaskan atau yang kopi itu suhu ruangnya lebih rendah. Ya. Kalau misalnya es itu suhu ruangnya lebih tinggi. Ya. Jadi perpindahannya sama aja cuma dibalik. ya betul. Ada apakah? Ya, apakah mendengar? Enggak, Bu. Tidak. Jadi boleh Yunita diulang. Ayo Yunita diulang Yunita. Sama aja kayak yang kopi, bedanya kalau yang kopi suhu ruangnya lebih rendah dibanding suhu kopinya. Kalau misalnya yang es itu suhu ruangnya lebih tinggi dibanding suhu esnya. Jadi Ya. jadi Ya betul. Ya, cuman dibalik seperti itu. Kan tuh apa? Boleh. Tadi kan ke ruang, kalau es berarti Dari ruang ke es seperti itu. Berarti esnya itu menerima atau mengeluarkan kalor. Coba. kalau dengan panas Perpindahan panas, iya. oh berarti Tuh. contohnya kayak yang baju tadi ya, Bu? Iya, kayak yang baju tadi jatuhnya. Emang bajunya Boleh. banyak? Boleh Harfli apa? Kan Sebelah es. gitu Bu, ini Bu. Kalau di kutub utaranya di dingin kan Bu? beda. Setimbang gitu Bu. Beda ya. Jadi bayi gitu Bu. Enggak ya, itu mah. Enggak, itu mah. Berarti Menyebabkan suhu aja. di kutub kalau ada es. Ya. Ya, Kalau manusia juga ada kalornya. ada. Kalau misalnya es batu juga itu perpindahan kalor. Iya, kalau misalkan kan tadi Yunita bilang kalau perpindahan kalor itu juga pada manusia ya. Nah, contohnya itu bisa yang es batu itu, kalau es batu di tangan juga kan nantinya sama-sama akan mencair ya. Nah, itu tuh selain ada udara yang langsung sama es batunya itu kan tangan dulu. Nah, jika es batunya pegang di tangan itu juga sama jatuhnya kayak gimana es batu misalkan disimpan di suatu ruang.
Kan kita yang juga jadi dingin, Bu. Ya kan diimbangkan menjadi seimbang itu ya. Ya. Nah, selanjutnya nih untuk melihat bagaimana pemahaman kalian agar lebih dalam gitu. Ibu ada evaluasi secara singkat. Nah, ini tuh ada dua. Ini yang pertama dulu. Nah, yang pertama itu kalor bisa berpindah dari benda dingin ke benda panas. Coba jawabannya ini ada benar atau salah dan jelas. Coba satu orang. Nah, benar. Jawab benar itu gimana? Ya. Salah, Bu. Siapa yang jawab benar? Ayo. Duanya. Terus ada lagi? Salah, Bu. Salah itu apa, Ade? Salah? Kan kalau itu energi panas. Jadi panasnya ada panas kecil. Nah, Yunita tadi apa? Bisa dua-duanya? Ya, Apa alasannya? gimana kita jawabnya? Jadi, anak ini tuh benar ya. Tadi yang di jawaban dari Ade bagus sekali. Kalor itu bisa berpindah dari benda dingin ke benda panas. Itu benar atau salah? Itu tuh salah karena di mana kalor itu pasti selalu dari salah. Iya, masuk jawaban. Itu kan dari ininya. Dari ruangannya, bukan dari kayak ruangan tuh kayak misalkan ruangan panas gitu, ruangan suhu ruang seperti itu. Selalu kan jatuh pasti dia tuh bisa mencair karena sejatinya tuh karena ada suhu yang lebih tinggi. Iya, Bu. Kayak gitu kan. Nah, tadi kalau bisa pindah dari benda panas itu nggak bisa karena sejatinya itu Salah ini. ya betul. Salah. Mantap. Betul. Coba evaluasi yang kedua nih. Jika suhu dua benda sama, kalau tetap akan berpindah di antara keduanya, itu benar atau salah? Salah, betul ya. Salah. Coba yang salah dulu. Itu gimana, Bu? Jawab salah. Jawabnya salah tuh salah. Benda sama tuh berapa? Iya gitu, salah Bu, benar. mana, Bu? Kenapa Ya, salah? ya, salah. Coba satu orang dulu. Satu orang siapa yang bisa jelaskan alasannya? Salah apa? Soalnya perempuan Ya, oke. Aku mau jawab. Ya, sok. Kan ini kayak benar atau salah? Jawabannya salah. Ya, Jawaban akunya alasannya kenapa salah jawabannya? karena kalau itu harus suhunya beda. Ya, Kan ada udara tetap. ya kan kalau beda. Kan ada. Dua benda sama, kayak misalkan ini nih, misalkan es batu di tangan kan itu ada perpindahan kalor ya, ada perpindahan panas. Nah, coba kalian apakah perpindahan panas atau ada pemberhentiannya, ada berhentinya? Ada, Bu. Coba, ada, boleh Raya? Ya, kenapa? Ya, so, kenapa? Ada. Kenapa? Ya ada kan nanti kan kalau misalkan es dari tangan, Iya. kan akan mencair karena Iya. mengalurkan. Heeh. Kan jadi air. Kan jadi lama-lama, Bu. Ini nanti itu kan sedikit setimbang. Iya, betul. Ya, udah ya untuk evaluasi. Nah, sebentar dulu. Nah, refleksi nih. Dari kalian masih ada yang bingung atau sudah paham dengan materi ini? Mantap. Oke, mantap. Agar pemahaman kalian bagus, lebih perhatian. Ya, ayo ibu dulu ya. Look at me. Nah, ya, oke. Agar dalami lagi lebih lanjut bisa
kalian pelajari lagi ya dari referensi-referensi yang ada, misalkan dari internet atau dari buku. Nah, selain itu kita sebentar. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai pengaruh atau bagaimana hubungan antara kalor juga massa dan bagaimana kenaikan dari suhu tersebut. Nah, untuk agar punya pemahaman awal gitu ya, Ibu mau memberi tugas terlebih dahulu. Oke, siap ya, gak apa-apa ya. Banyak dari Ibu mah. Ya, Jos. Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Nah, tugasnya hubungan kalor, hubungan terhadap massa dan juga kenaikan suhu. Bisa? Siap. Oke. Nanti minggu depan kita bahas ya sama. Nah, dan kalau semisalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum, boleh di buku catatannya diselipkan pertanyaan dan nanti kita akan bahas bersama-sama di minggu berikutnya. Oke, bentar ya. Oke, udah ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mau apresiasikan dulu. Ini kelompok satu main terus ya, Ibu tadi liatin. Lagi cetak sama kan? Gak mantap banget ini. Ya. Ya. Jajan seblak yang seblak es batu. Ya, boleh. Bagi Ibu ya. Ya, oke. Sebelum Ibu nih, Ibu mau apa? Mau apa sih? Terhadap kalian benar tahu dan juga partisipasi kerjasama kalian dalam diskusi kali ini. Jangan gitu dong, suara kelelep. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Dan jangan lupa kerjakan PR. Yang nggak ngerjain PR nanti dihukum. Oke? Ya, mencari rumus. Ya. Oke. Bentar dulu. Ya. Oke. Oke, cukup. Selamat bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, makasih ya. Kalau videonya kita